Istri tua Selamat pagi Pak Wahyu dan teman-teman yang terkasih. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Perdagangan antar daerah, antar pulau, dan antar negara. Selamat menyaksikan. Kita masuk ke slide ketiga, manfaat perdagangan antar daerah dan pulau. Nah, antar daerah bisa saling melengkapi kebutuhan konsumennya. Yang pertama, memperoleh keuntungan. Kedua, memperluas jangkauan pasar. Ketiga, menyediakan alternatif pemenuhan kebutuhan konsumen. Keempat, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Yang lima, meningkatkan produktivitas. Untuk manfaat perdagangan antar negara yaitu terciptanya kesempatan kerja secara luas. Kemudian kita masuk ke manfaat perdagangan. Manfaat perdagangan antar daerah yaitu antar daerah saling melengkapi kebutuhan konsumennya. Manfaat perdagangan antar pulau di antara lainnya, yang pertama memperoleh keuntungan, kedua memperluas jangkauan pasar, ketiga menyediakan alternatif pemenuhan kebutuhan konsumen, keempat memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, lima meningkatkan produktivitas. Manfaat perdagangan antar negara yaitu terciptanya kesempatan kerja secara luas. Nah, sekarang contoh perdagangan. Contoh perdagangan antar daerah dan pulau yaitu di antara lain, pertama, perdagangan cengkeh antara Pulau Maluku dengan Jawa. Dua, perdagangan emas antara Papua dan Pulau Jawa. Tiga, perdagangan beras dari Jawa Timur ke Sulawesi Utara. Empat, perdagangan sapi antara Nusa Tenggara Timur dan Jakarta. Lima, perdagangan ayam dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Contoh perdagangan antar negaranya: 1. Ekspor dan impor kegiatan yang bertujuan untuk mengirim barang buatan atau bersumber dari suatu negara ke wilayah luar. 2. Kesepakatan perluas pasar suatu produk, bisa juga seperti barter kebutuhan dalam negeri. Pada komoditas pantai atau laut, ada beberapa sektor yang bisa kita manfaatkan di dalamnya. Yang pertama ada ikan dan juga berbagai macam biota laut lainnya. Kita bisa lihat di pasar ikan, misalnya banyak sekali ikan yang tersedia. Yang kedua, kita bisa mengambil garam laut. Di sana ada beberapa petani garam yang memanfaatkan garam di sekitar pasar. Lalu yang ketiga, dari sektor pariwisata, kita bisa lihat pantai-pantai di Indonesia yang begitu indah seperti Raja Ampat dan juga Pantai Dewata. Nah, selanjutnya kita kembali lagi pada komoditas dataran tinggi atau pegunungan. Terlihat di sini ada beberapa perkebunan seperti perkebunan teh, perkebunan cengkeh, dan kopi yang banyak terdapat di dataran tinggi atau pegunungan. Komoditas dataran rendah. Di sebelah kiri saya ada pertanian padi, dan juga di dataran rendah biasanya dataran rendah memiliki banyak sekali pertanian di bidang padi, sawit, dan juga jagung. Selain itu, di dataran rendah juga ada banyak sekali peternakan seperti peternakan ayam, sapi, dan juga babi dan lain sebagainya. Kesimpulan, perdagangan antar daerah dan antar pulau. Perdagangan antar wilayah dan antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Dalam perdagangan antar pulau, kita hanya bisa melakukan perdagangan antar daerah atau pulau dalam satu negara. Perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara adalah perdagangan berupa jasa atau barang yang dilakukan dua negara atau lebih berdasarkan kesepakatan atau perjanjian bersama. Perdagangan antar negara dapat berupa ekspor maupun impor. Dalam istilah lain, perdagangan antar negara juga disebut dengan istilah perdagangan nasional. Kesimpulan pembelajaran hari ini: perdagangan antar daerah. Pengertian: perdagangan antara satu daerah dengan daerah lain. Penyebab: perbedaan komoditas. Manfaat: terpenuhi kebutuhan transfer teknologi. Sekian dari kelompok 2, terima kasih.